Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak penjelasan Ibu berikut ini. Minyak bumi. Standar kompetensi: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar: menjelaskan proses pembentukan, fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Komposisi minyak bumi: jenis senyawa hidrokarbon, persentasenya 90-99%. Contohnya alkana, sikloalkana, dan aromatis. Senyawa belerang, persentasenya 0,1-7%. Contohnya tioalkana, alkanatiol. Senyawa nitrogen, jumlah persentase 0,01-0,9%. Contohnya pirol, C4H5N. Senyawa oksigen, jumlah persentase 0,01-0,4%. Contoh, asam karboksilat. Organologam, jumlah persentase sangat kecil. Contohnya senyawa logam nikel. Proses terjadinya minyak bumi. Teori duplex: jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar laut. Dalam jutaan tahun, suhu tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedap. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ini adalah proses pembentukan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini untuk minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Pengolahan minyak bumi, tahap pertama, destilasi bertingkat. Tahap kedua, ada perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, treating. Tahapan pengolahan minyak mentah sebagai berikut. Desalting. Pada proses desalting, artinya proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Distilasi bertingkat. Distilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Bagan distilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi.
seperti terlihat pada gambar ini. Di sini ada suhu-suhu. Jika suhunya 500, lebih dari 500 derajat Celcius, maka yang dihasilkan adalah residu. Suhunya 350 sampai 500 derajat Celcius, yang dihasilkan oli atau parafin. Suhu 250 sampai 340 derajat Celcius, ini di sini, di antaranya ini dihasilkan solar. Ada kerosin, ada nafta, ada petroleum ether, bensin, atau gasolin. Fraksi minyak bumi hasil dari pemisahan. Fraksi pertama, gas. Jumlah atom C-nya 1-4. Kegunaannya, bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar mobil, dan umpan proses petrokimia. Fraksi kedua, petroleum ether. Titik didih 30-90 derajat Celcius. Jumlah atom C 5-7, kegunaannya pelarut dan dry cleaning. Bensin, titik didih 35-75 derajat Celcius. Jumlah atom C 5-10, kegunaannya bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan, bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Fraksi selanjutnya, nafta. Titik didihnya 70-170, jumlah atom C-nya 8-12, kegunaannya bahan baku industri petrokimia. Kerosin. Titik didih 170-250 derajat Celcius. Jumlah atom C 10-14. Kegunaan bahan bakar pesawat terbang, pesawat bermesin jet, kompor minyak, dan industri. Solar. Titik didih 250-340. Jumlah atom C 15-25. Kegunaan bahan bakar mesin diesel. Oli. Titik didih 350-500 derajat Celcius. Jumlah atom C 19-35. Kegunaannya sebagai pelumas. Parafin. Titik didih 350 derajat Celcius. Jumlah atom C lebih dari 20. Kegunaan bahan baku lilin. Residu atau bitumen. Titik didih lebih dari 500 derajat Celcius. Jumlah atom C lebih dari 70. Kegunaannya pengeras jalan yang kita kenal sebagai aspal, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler, mesin pembangkit uap panas. Bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor atau bensin. Senyawa N-heptana, angka oktannya 0. Senyawanya metil sikloheksana, angka oktan 104. 2-metil heksana, angka oktan 41. Senyawa bensena, angka oktan 108. 3-metil heksena, angka oktan 56, senyawa metil bensena, angka oktan 124. 2,2 dimetil pentana, angka oktan 89, senyawa 1 heptena, angka oktan 68. 2,3 dimetil pentana, angka oktan 87, senyawa 5 metil 1 heksena, angka oktan 96. Ini adalah bahan bakar kendaraan bermotor, ada nama senyawa, ada angka oktan. Masing-masing seperti tertera pada tabel ini.
Mutu bensin. Mutu bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan kualitas bahan bakar. Ketukan adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Untuk menentukan bilangan oktan, digunakan dua senyawa pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Ini adalah N-heptana, rantainya lurus, jumlah atom C-nya ada 7. Yang ini adalah isooktana. Ini rantai bercabang. Semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas bahan bakar. Makna bilangan oktan bensin. Premium memiliki bilangan oktan 88. Artinya, kualitas bensin premium setara dengan kualitas campuran 88% isooktana dan 12% N-heptana. Meningkatkan bilangan oktan. Reforming. Artinya, proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Zat anti ketukan yang ditambahkan adalah TEL atau tetraethylit dan MTBE metil tertier butyl ether. Nafta. Fraksi ringan dari minyak bumi C5 sampai C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6 sampai C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintesis, nilon, karet sintesis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Gas alam. Seperti telah disebutkan, gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Dampak pembakaran bahan bakar. Gas buang yang dihasilkan CO2. Kerugiannya pemanasan global. CO, kerugian menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Oksida belerang, SO2 dan SO3, kerugiannya merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Hujan asam, oksida nitrogen, NO dan NO2, kerugiannya ini sebagai mengakibatkan bahan pencemar, fenomena asbut atau asap kabut, partikel timah hitam, kerugiannya sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah dan depresi, kerusakan otak, ginjal, dan hati. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Tanaman dan material lain yang telah mengalami pemanasan tersebut akan memancarkan radiasi inframerah atau gelombang panas. Akan tetapi, gelombang panas itu tidak dapat keluar karena diserap oleh kaca dan meradiasikannya kembali ke dalam rumah kaca. Akibat yang terjadi adalah peningkatan suhu di dalam ruang kaca. Ini ilustrasinya. Proses yang terjadi dalam rumah kaca. Radiasi gelombang pendek, radiasi gelombang panjang, ada sinar panas, di sini juga sinar panas. Hujan asam. Air hujan tersebut melarutkan gas karbon dioksida atau CO2 yang terdapat dalam udara, membentuk asam karbonat H2CO3. Air hujan dengan pH yang lebih rendah
dari 5,7 disebut hujan asam. Ini reaksinya, CO2 berwujud gas bereaksi dengan H2O berwujud cair menghasilkan H2CO3 berwujud aquos. Penyebab hujan asam. Ini ada reaksinya di sini. Cara-cara menangani hujan asam. Pertama, menetralkan asamnya. Kedua, mengurangi emisi SO2. Ketiga, mengurangi emisi oksida nitrogen.